Oke guys, come back to my channel bersama Tidak Dilarang. Kali ini saya ketemu mbak-mbak yang fenomenal. Gimana sih pergaulan di Taiwan itu ya. Kita akan mengupas tuntas, mengorek gimana kehidupan di Taiwan itu sahdu, ngeri, semakin ngeri semakin menantang ya. Nanti saya akan tunjukkan. Sebelum nonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe menjadi channelnya Tidak Dilarang. Ini adalah Mbak TKW. Asalnya itu kan Mbak? Dari Tuban, Jawa Timur. Tuban, Jawa Timur. Dia udah melalang buana di Taiwan. Udah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Menikmati suasana indahnya Taiwan. Nah, menikmati indahnya suasana Taiwan. Ya, makanya di Taiwan itu kalau nggak happy, bukan di Taiwan. Taiwan itu sahdu. Nah, Taiwan itu sahdu katanya. Nah, makanya Taiwan harus dinikmati. Nah, guys. Taiwan harus dinikmati. Kalau nggak dinikmati, berarti Anda gagal. Ini kita akan gagal menuai kebahagiaan. Kita akan ngupas tuntas. Penderitaan ditinggal aja di. Nah, itu tadi. Ini mbaknya ini udah pengalaman. Tapi dia sebetulnya kerjanya di dia apa sama kerjanya? Di pabrik. Kerjanya di pabrikan. Apa pengalengan apa sampean? Pemasaran. Apa ya? Apa? Terima orderan. Oh, terima order. Ya, sebagai marketing. Marketing ya. Marketing ya, marketing kalau dibilang penjualan ikan. Tapi di Taiwan banyak cekcokan, terus masalah kerjaan. Tapi kan ya kita kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita diambil hati ya kita nggak bakalan bahagia dan kita nggak bakalan menikmati indahnya Taiwan. Nah, ya kita tuh dapet. Ini adalah prinsip los raurus. Nah, yang penting happy kan. Tadi ya, makanya kalau di Taiwan tuh nggak happy, kerja nggak happy, wes tak. Terus kemudian ada lagi selain di pekerjaan, namanya juga Taiwan kan pergaulan kan bebas. Apa sih yang pernah pengalaman sampean pergaulan bebas sih kayak apa sih di Taiwan? Kalau aku ya pergaulan bebasku cuma kumpul sama temen kita, memang kita ya minum bareng, makan bareng, bahkan ngerokok di pinggir jalan. Itu ya kebebasanku ya kayak gitu, nggak melebihi. Gitu. Yang aku penting asalkan kayak gitu, tidak merugikan orang lain. Nah, yang penting tidak merugikan orang lain dan tidak mengganggu orang lain dan tetap jaga diri. Nah, itu tadi. Ini pengalaman mbaknya dari Tuban. Dari Tuban di sini udah 5 tahun melalang buana di Taiwan. Nah, ada juga apa sih yang kadang teman-teman tuh yang di Indonesia itu biasanya kan yang belum pernah ke sini kadang berandai-andai sahdunya Taiwan tuh gimana? Nah, Taiwan tuh sebenarnya tuh sahdu ya. Tapi banyak yang tidak menikmati kesahduannya itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Nah, contohnya dia mudah jatuh cinta. Nah, itu tadi ya. Itu di Taiwan jangan pakai hati dan jangan main hati. Oh, begitu ya. Iya, maka hidupmu akan bahagia dan kamu akan sukses. Nah, itu tadi. Tapi kalau kamu sudah terkena penyakit hati, yaitu akan terjerumus ke dunia yang mungkin nggak diinginkan. Nah, itu tadi. Bahkan bisa lupa diri, lupa keluarga. Nah, itu tadi makanya. Tapi kalau kita menikmati kebahagiaan dengan los, hidup bersama teman-teman, bergaul bersama teman-teman, meskipun itu kita itu dibilang wanita nggak bener ya, tapi aku menikmatinya enjoy. Dan aku nggak mau memikirkan pembicaraan orang lain, asalkan aku nggak ganggu mereka dan nggak ada satu pautnya dengan kehidupan mereka. Wes aku sih los. Yang penting saya tidak merugikan orang lain, yang penting saya happy, yang penting bisa membuat kehidupan saya di Taiwan happy. Nah, pokoknya ya pesanku buat semua yang mau datang ke Taiwan dan yang ataupun yang sudah di Taiwan, satu, jangan sampai mudah dengan jatuh cinta, guys. Jangan main hati, hidup dibuat happy. Nah, ini satu prinsip. Dinikmati ya. Nah, ini yang prinsip. penting niat kita kesini cari uang ya, cari uang. Udah, kita menikmati hidup ya dinikmati memang. Tapi jangan sampai main hati, itu akan melukai diri kamu sendiri.
kamu nggak mau terluka, hidup Nah, lah. ini adalah suatu pengalamannya mbaknya yang dari Tuban, bahwasanya ini bukan semuanya, bukan mendiskriminasi bahwasanya kita di Taiwan kalau masalah hubungan nggak pakai hati. Ini adalah mungkin suatu pengalaman beliau dulu pernah menjalin suatu hubungan ya, cinta, ternyata dia udah sampai mungkin berapa tahun ternyata dicampakkan atau gimana, sakit hati, otomatis dia Nggak hanya juga ya. otomatis dia hanya mungkin merasa sakit hati, terus dia mempunyai pemikiran ya udah saya buat happy aja. Makanya dia berasumsi di Taiwan kalau hubungan jangan main pakai hati. Alasannya gimana? Alasannya gimana? Satu, Iya. ingat keluarga di rumah, ingat anak, keluarga. Kalau yang punya anak, itu. kalau nggak punya anak, Kalau nggak punya anak, ingat kamu ke Taiwan cari apa? nah itu. Cari duit apa? Cari cinta. Nah betul. Kamu menurut Anda cari apa? Duit lah. Betul. Duit bisa dicari. Kebahagiaan bisa dicari nggak? Saya tanya. Bisa. Bisa. Gimana caranya? Ya, tergantung kita ya, mencari kebahagiaan itu mudah ya. Kalau kita mudah bergaul, Ya. menanggapi semuanya dengan enjoy, Nah, kita akan bahagia selamanya. Nah itu ingat buat teman-teman. Ingat ya, Ingat yang di Taiwan. pesanku ya, Ingat ini. Ya. uang tidak segala-galanya, tapi segala-galanya membutuhkan uang. Nah betul ya, betul. Ini adalah suatu support statementnya Mbak yang di Tuban, bahwasanya uang bukan segala-galanya tapi Segala-galanya butuh uang. Nah itu bagus ya. Ini adalah inspirasi buat kita, bahwasanya di Taiwan itu kadang tak seindah dibayangkan. Iya. Ini Niat saya kesini tanpa cari settingan. Uang, Ya. Niat kesini cari uang. Nah Maka jangan ubah niatmu mencari cinta. Carilah uang sebanyak mungkin dan cepatlah kembali ke Indonesia dengan sukses. ya. Terus kemudian, tapi kenapa banyak teman-teman kita kadang lama pulang sampai di sini beberapa puluh tahun, suatu misal ada yang 9 tahun, kadang mau pulang nggak mau. Apa sih alasannya menurut sampean? Apa terlena atau gimana? Dan satu biasanya alasannya ekonominya belum cukup. Ekonomi belum cukup. Itu Ya. ekonomi, satu tuh ekonomi. Kalau dia udah sukses, maka dia akan secepatnya pulang ke Indonesia. Itu semua di Taiwan itu sama. Di sini kepengen sukses. Kalau kebutuhan di rumah masih kurang, ya mending ya bertahan di sini daripada di Indonesia juga nggak ada, Oh, ya. nggak ada ya kerjaan ya ada bagi yang punya kerjaan. Ya, Bagi cuma untuk TKW masalah gaji bulanan kan nggak sama ya. Nggak Karena Taiwan lebih besar dari Indonesia. Iya. Tapi kadang karena terlena terlalu lamanya di sini, kadang enggan untuk pulang karena menikmati sadunya Taiwan, juga menikmati gaji di Taiwan. Kebanyakan Ya, monggo. yang hidup di Taiwan udah puluhan tahun ya, Ya. bukan karena menikmatnya sadunya, Iya. dia belum tentu bahagia di Taiwan. Kenapa? Ya karena dia tuh contohnya gini, Hmm. kayak misalkan PRT ya, Iya. satu dia di rumah kebutuhannya banyak, terus dia merasa bertanggung jawab buat keluarganya. Jadi di sini dia itu mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, maka dia bertahan. Terus dia belum tentu bisa bahagia karena nggak semua punya majikan baik. Oh ya itu tadi, kebanyakan kan ada yang majikannya Nggak baik, ada yang semuanya enggak. bisa libur. Tapi terkadang tuh dia harus bertahan puluhan tahun demi keluarga. Maka kasihlah semangat buat keluarga Terus kamu sekalian semua yang di Taiwan. nah itu tadi. Terus ada lagi kadang orang berasumsi yang khususnya di Indonesia nggak pulang-pulang tapi tidak berhasil, itu apa kendalanya? Ya mungkin itu karena satu ya dia apa ya pengelolaan ekonominya kurang baik biasanya. Gitu ya. Bukan Iya. karena apa udah bilang ya, terjerumus karena ke pergaulan yang lain atau gimana itu kalau menurut sampean? Enggak ya? Bukan ya? Kebanyakan tuh gini ya, kebanyakan tuh ya satu terbelit utang, itulah alasannya. Oh mungkin terlalu utang. Utang, tutup utang tambah lagi, tutup utang tambah lagi. Berarti Maka dia tutup lubang buka lubang, apa namanya Iya. tuh? Iya. Itu tadi. Iya, makanya kalau bisa jadi TKW itu satu, jangan beli apa-apa dulu sebelum utang melunas. Kalau utangmu sudah lunas, maka kamu baru pikir beli apa. Itu
itulah cara jalan cepat sukses. Oh ya, ini adalah tips ya. Kalau ya buat biasanya gimana? Yang nggak sukses itu biasanya di Indonesia juga banyak masalah, terutama utang ya situ. Yeah. Terus dia harus bertahan di sini demi utangnya itu. Terus yang kedua, dia biasanya sebagai tulang punggung di Indonesia. Kalau di Indonesia kan cari kerjaan susah. Kalau di sini dia merasa cukup memenuhi kebutuhannya, maka dia bertahan di sini. Oh iya. Dan yang puluhan tahun di sini juga belum tentu menikmati indahnya Taiwan. Kenapa? Kenapa? Karena ya itu tidak semuanya punya majikan baik dan tidak semuanya bisa libur. Kecuali pabrik kan harus libur minggu. Iya. Nah itu tadi karena. Tapi pabrik juga harus pinter-pinter. Pinternya gimana? Jangan setiap libur keluar nggak membuahkan hasil. Iya. Gunakanlah waktumu sepandai kamu. Itu tadi. Ya. Kalau libur maksudnya itu jangan buat foya-foya. Kamu boleh foya-foya tapi kamu harus punya sampingan untuk buat foya-foya. Jangan sampai mengambil gajimu buat foya-foya. Nah, maksudnya begini ya, dimaksud boleh foya-foya asalkan punya yang namanya kerjaan di luar. Di luar. Ya. Tapi ingat kerjaan di luar hati-hati. Nah, ini otak kita dipakai. Nah. Ya. Jangan asal-asalan gitu. Nah. Dan jangan bekerja seperti merendahkan harga diri kamu. Nah, aku meskipun orang bejat di Thailand, Iya. aku bukan orang baik. Betul. Aku peminum perokok. Iya. Aku lihatin. Nah ini dia juga sebetulnya perokok, peminum, tapi dia aku tetap. juga penghuni klub. Nah ini Tapi penghuni klub. Jangan sampai kita menjual diri itu aja. Nah itu tadi yang dinamakan open. Open apa namanya? Open BO. Nah ini tadi ya. Boleh kita, makanya ini mbaknya ini motivasi, walaupun dogalo, walaupun bejato rokok peminum asalkan tetap menjaga harga diri kita. Kenapa? Karena kita di sini tuh hanya sementara di Taiwan. Kalau terjadi apa-apa suatu misal kesehatan kita punya yang nggak baik, siapa yang rugi? Karena keluarga kita di Indonesia menunggu kita kepulangannya. Aku bisa itu happy aja. di Taiwan karena temanku banyak satu. Nah. Dan kedua, aku menikmati indahnya Taiwan beneran, tapi bukan menikmati indahnya hotel gitu. Oh gitu. Oh berarti dia sebetulnya gimana? Menikmati indahnya klub. Oh dia sebetulnya nggak menikmati indahnya hotel, tapi menikmati indahnya klub. Memang aku nggak orang baik di Taiwan, tapi aku menikmati dan aku tidak mengganggu sana sini. Wes. Yang penting asalkan happy, kita punya uang happy. Nah ini. Yang penting satu, gaji tetap ke keluarga. Dan keluarganya yang di rumah juga harus pintar-pintar memanfaatkan ya. Jangan sampai tergantung ATM di Taiwan masih mengalir terus seenaknya aja. Kasih semangat buat yang di Taiwan juga dan digunakan seperlunya dan kalau bisa itu tadi pokoknya dimanfaatkanlah sebaik-baiknya lah biar kita semua tuh cepat kumpul gitu loh. Oh ya, itu tadi makanya mbaknya ini sebetulnya enjoy tapi dia punya prinsip walaupun apapun dia tetap memperhitungkan, tetap menafkahi kebutuhan semua yang ada keluarga di Indonesia. Banting tulang walaupun apapun kerjaan kita sikat ya, asalkan tidak merugikan orang lain, yang penting tetap menjaga diri. Pokoknya itu aja, semangat ya. Semangat. Cayo. Nah, ini tadi. Yaudah, ini adalah sehat semuanya. Nah, salam sehat semuanya. Ini adalah motivasi dari Mbak ya, asal dari Tuban. Di Taiwan udah lama ya. Di sini adalah kalau kesahnya pengalaman gimana sih pahitnya, gimana sih pergaulan bebas satunya Taiwan. Ini mbaknya udah tahu. Udah pengalaman. Nah, ini ya. Ya, lihat dia wajahnya, ini wajah pakar Taiwan. Oke. Pokoknya video ini sebagai motivasi buat semuanya teman-teman yang ada di Taiwan dimanapun, bahwasanya jangan mendiskriminasi orang sesuatu penampilan, tapi ingat penampilan bukan segala-galanya, tapi tetap yaitu jati diri kita, prinsip kita tidak mengganggu orang lain.
Oke, terima kasih Mbak. Ini dari Tuban, semoga teman-teman bermanfaat dengan pengalaman Mbak Tuban. Sampai di sini tidak lupa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa, ketemu lagi di vlog selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Oke. Bye-bye.